Oke, mungkin bisa dimulai aja ya langsung. eh Boleh, mungkin teman-teman yang sudah selesai silahkan langsung dipresentasikan ya. Ini juga ke pengambilan nilai nantinya. Atau mungkin ada yang dibingungkan dengan cara presentasinya atau seperti apa? Tidak mengapa, nggak apa-apa. Tinggal dijelaskan aja ya tentang keempat hal tersebut. Silahkan. Kak, mau nanya. Iya, Jadi itu kita cuma menjelaskan aja Kak, Kak keempat-empatnya. ya, Nggak sama PPT atau gimana kan? nggak usah. Oke Kak. Mungkin saya dulu ya Kak. Oke, Zul ya, Iya silahkan. Kak. Jadi kemarin itu ada Kaggle, Visual Studio Code, Python, sama Pandas. Eh, untuk Kaggle sendiri itu kayak platform belajar data science dan kayak machine learning itu menyediakan dataset, notebook, dan kompetisi. Terus untuk Visual Studio Code sendiri itu editor kode untuk menulis program. Dan untuk Python, bahasa itu adalah bahasa pemrograman yang biasanya itu dipakai untuk data science dan yang lain-lain itu. Terus untuk Pandas sendiri adalah library dari Python untuk mengolah data atau membersihkan data, memfilter, menggabungkan dan mencari pola, menghitung statistik dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke, jawabannya udah saya catat ya. Terima kasih banyak untuk Zul, Ya udah Kak, saya catat. Mungkin sama-sama dari Kak. yang, oke, sama-sama. Ya, dari yang lain gimana? Langsung on mic aja ya. Baik, saya Kak Oke, dari izin Pramudia. Silakan. menjelaskan ya Kak. Nah, yang pertama itu ada Kaggle. Kaggle itu platform online untuk belajar data science dan machine learning. Nah, di Kaggle juga bisa latihan ikut kompetisi, terus pakai dataset orang dan eh, banyak dataset yang bisa dipakai gitu. Kalau untuk Visual Code ini salah satu editor code yang digunakan untuk nulis kode dan menjalankan beberapa bahasa pemrograman termasuk HTML, CSS, Python dan lain-lain. Kalau Python, nah Python ini salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan banyak digunakan untuk biasanya analisis data, AI, web, dan otomasi. Yang terakhir, Pandas. Pandas itu salah satu library atau perpustakaan Python biasanya untuk mengolah data seperti data Excel gitu, Kak. Begitu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Jawabannya udah saya catat. Mungkin langsung ke yang lainnya. Mungkin saya Kak. Oke, silakan. Oke, jadi yang pertama itu Kaggle. Kaggle itu sebuah platform online yang di dalamnya tuh bis yang di dalamnya tuh menyediakan sebuah kompetisi dan kita bisa belajar di dalam platform Kaggle itu.
dan di dalam Kaggle itu menyediakan beberapa beberapa dataset, dan jika kita mengikuti kompetisi yang ada di Kaggle itu ada beberapa yang bisa mendapatkan keuntungan. Lalu untuk VS Code sendiri, VS Code itu aplikasi kode editor, dan untuk Python itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat AI. Dan yang terakhir ada Pandas. Itu library bahasa Python. Pandas ini sangat penting untuk menganalisis data. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, terima kasih Ale. Kemarin nggak ini ya, mengumpulkan bentuk dokumennya ya. Sudah Kak. Oke. Selanjutnya mungkin, Boleh aku Kak. oke silakan. Jadi yang pertama itu ada Kaggle. Jadi Kaggle itu tuh platform belajar, platform online yang bisa digunakan buat belajar ataupun mengerjakan kompetisi-kompetisi lain yang dimana di dalam Kaggle tuh ada dummy dataset dan juga data-data yang emang itu tuh data real gitu. Juga di Kaggle itu kita bisa dapat duit dari Kaggle kalau kita bisa menyelesaikan kompetisi-kompetisi di situ. Selanjutnya ada VS Code. VS Code sendiri itu tuh adalah kode editor yang paling umum dipakai buat menjalankan dan juga menulis kode seperti HTML, CSS, atau menggunakan framework kayak Laravel gitu-gitu. Selanjutnya Python. Nah, Python itu bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan di bidang data science, AI, dan sebagainya, terutama dalam pengolahan data karena Python itu bisa dibilang yang paling stabil untuk mengolah data. Selanjutnya ada library Pandas di Python. Library Pandas di Python bisa dibilang ini nih sebuah alat untuk mengolah datanya, Kak. Jadi pakai library Pandas itu bisa digunakan untuk menganalisis, memfilter, mengurutkan, dan juga pengolahan data lainnya. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak, dari aku. Oke, dari Tristan, terima kasih. Sudah cukup bagus ya. Ya, Mungkin, masih banyak, Kak. oke. Selanjutnya, Saya mau itu Kak, eh, presentasiin ya. oke, silakan. Oke, jadi untuk empat hal yang seperti apa ada Kaggle, Python, VS Code sama Pandas itu menurut saya dan sesuai dengan riset saya yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu Kaggle, eh, itu merupakan komunitas online para pegiat data science untuk belajar tentang machine learning dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, Kaggle ini itu ada banyak banget fasilitas. Yang pertama ada dataset, yaitu ada file CSV, kemudian JSON, kemudian SQLite, Archive, ataupun BigQuery. Kemudian yang kedua ada kode, kemudian ada yang ketiga yaitu komunitas, ya kita bisa mendapatkan relasi dari situ untuk membangun relasi dengan para data analis yang lain. Kemudian ada kompetisi yang bisa kita mendapatkan uang dari situ dan juga membangun portofolio. Nah, untuk kompetisinya sendiri itu ada 5, yaitu yang pertama ada tingkatan getting start, di mana yang kompetisi itu untuk pemula dan tidak ada fee. Nah, kemudian yang kedua ada playground, kemudian feature, kemudian ada research, itu yang biasanya digunakan untuk riset. Kemudian yang kelima atau yang paling terakhir yaitu ada recruitment. Kemudian yang kedua yaitu ada Python, yaitu bahasa pemrograman yang Python ini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer keempat dari bahasa-bahasa yang lain. Kemudian ada Visual Code Studio atau VS Code, yaitu editor yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengedit source code ataupun untuk basic editing ataupun untuk
debugging. Kemudian Pandas yaitu pustaka untuk bahasa Python yang menyediakan struktur data seperti data frame dan series yang memudahkan pembersihan, pemrosesan, dan juga analisis data, Kak. Itu yang saya ketahui tentang 4 hal tersebut. Oke, sudah saya catat. Pandas tadi udah disebut ya? Saya belum ini tadi. Sudah, Kak. Oke, berarti urutannya terbalik. Oke, terima kasih banyak dari Galiza. Udah saya catat juga. Oke, ada yang terlewat mungkin? Oh, ini ada yang baru bergabung nggak ya? Adelia, halo. Boleh di ini ya dijelaskan tentang tugas yang kemarin seperti Galiza tadi. Kalau bingung silahkan bertanya ya. Eh, jadi gimana? Mungkin belum connect ya, baru bergabung. Oke, untuk sementara kita lanjut aja dulu. Nanti di sesi terakhir sebelum bersensi saya tanya kembali ya. Oke, mungkin teman-teman kemarin kita udah bahas sedikit mengenai pembukaan ya. Saya coba buka dulu silabusnya. Oke, di pertama kita sudah membahas mengenai eh, pembukaan awal. Sebentar, sebentar, sebentar. Kok silabusnya salah ya? Kemarin kita udah ada perkenalan sedikit mengenai data science. Dan kita juga mengoverview silabus kita selama beberapa pertemuan ke belakang ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyiapan environment pengembangan ya, sama pengenalan Kaggle. Apa aja yang akan kita pelajari di sini? Di sini kita akan belajar tentang cara install Visual Studio Code, cara install Python, dan cara mengoding untuk awal. Secara simpelnya aja gitu ya. Python sendiri itu memakai bahasa yang mudah dipahami ya teman-teman. Tidak seperti bahasa-bahasa lain, seperti bahasa C++, atau mungkin kalau teman-teman tahu PHP, itu bahasanya udah termasuk bahasa low level, atau bahasa yang lebih mudah dipahami oleh mesin. Nah, kita akan pakai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kita sendiri, tapi tetap bisa dihitung sebagai code, begitu ya. Oke, teman-teman di sini dulu yang mungkin punya laptop siapa aja, silahkan komentar di chat ya. Kalau tidak punya juga silahkan komentar tapi mengatakan tidak punya. Biar saya tahu siapa yang nanti akan pakai VS Code atau yang langsung pakai Kaggle. Mulai dari Adelia punya, Tristan punya. Oke, baru 2 orang. Dari Galiza tidak punya, nggak punya saya punya. Oke, 4, 5. Ini baru 5 orang ya. Oke, kalau begitu ini akan saya rekam untuk ini ya, untuk referensi nanti kalau misalnya udah di rumah yang punya laptop, silakan diinstal. Buat yang nggak punya, nanti bisa bermain dengan cara yang sama ya, tapi nggak diinstal di laptopnya langsung. Mainnya nanti di Kaggle. Caranya sama kok nanti. Cuman bedanya kalau yang ini diinstal, yang di Kaggle itu kayak Google Drive, tapi buat code. Oke, jadi nanti bisa lewat HP. Oke, saya mulai aja. Mungkin saya share screen terlebih dahulu ya. Pindah ke sini.
Layar saya udah terlihat teman-teman. Sudah Kak. Oke, saya langsung mulai aja ya. Jadi di sini capaian kita ada dua teman-teman. Pertama, kita bisa melakukan code dengan Python dan VS Code yang terinstall di laptop kita sendiri. Untuk yang belum punya, nanti akan kita arahkan ke Kaggle. Lalu capaian kedua adalah memahami cara menggunakan code di Kaggle juga. Jadi kita bisa lakukan coding di laptop kita dan melakukan coding di environment Kaggle secara online. Ini bisa jadi alternatif kalian kalau semisal kalian lupa bawa laptop atau belum punya laptop. Oke, untuk yang pertama kita akan mulai dengan yang lokal atau yang ada di bawaan laptop kita. Di sini saya akan jelaskan secara cepat saja. Teman-teman, nanti tugas di hari selanjutnya ya adalah presentasi apakah sudah bisa melakukan code di laptop masing-masing. Jika belum bisa, nanti akan saya pandu di hari berikutnya, tapi setidaknya harus ada laporan apa yang sudah dilakukan. Untuk yang belum bisa, nanti saya minta presentasinya apakah sudah bisa melakukan code di Kaggle saja ya. Oke, saya mulai dulu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, teman-teman silakan masuk ke Microsoft Edge ya, atau ke browser lainnya. Bisa pakai Chrome, kalau teman-teman pakai Chrome, atau masuk di Opera juga boleh. Seperti ini. Saya biasa pakai Microsoft Edge. Di dalam Microsoft Edge, teman-teman cari yang namanya Visual Studio Code dulu, VSC ya. Di halaman paling depan, biasanya ada seperti ini. Download Visual Studio Code untuk Mac, Linux, atau Windows. Silakan teman-teman sesuaikan dengan sistem operasi masing-masing ya. Kalau yang pakai Windows, yang pakai Linux pakai Linux, dan yang pakai Mac pakai Mac. Di sini karena saya pakai Windows, saya akan bikin tutorialnya yang pakai Windows. Gimana nanti kalau teman-teman ada yang mungkin bingung sedikit cara installnya gimana nih kalau di Mac, gimana nih kalau di Linux, mungkin nanti bisa hubungin saya langsung ya melalui PC saja. Oke, di sini saya akan eh, download dulu dia menggunakan Windows. Setelah klik yang di Windows tadi, dia langsung akan otomatis muncul di sini. Oke, di sini ada sekitar 110 MB ya. Kita bisa tutup dulu sembari menunggu. Nah, kemudian di sini kita sembari menunggu VS Code-nya diinstal, kita bisa download lagi Python. Kalau teman-teman tahu, Python itu ada dua cara dalam instalasi. Saya coba buka Nova dulu ya. Hmm, coba contohkan Canva. Ini. Oke. Eh, kita cari yang namanya papan tulis. Terus ini ada nih. Papan tulis. Oke. Saya sedikit jelaskan dulu. Jadi, teman-teman yang punya laptop mungkin ya, udah pernah tahu yang namanya Windows dan lain sebagainya. Windows ini baratnya adalah tempat di mana kita menjalankan semua aplikasi kita. Kalau di HP, ini kurang lebih sama seperti Android ya, kalau teman-teman tahu Android. Jadi ini sama dengan Androidnya di laptop. Windows ini kita bisa install banyak aplikasi. Salah satunya adalah menginstal Python. Sini kita bisa install Python. Cuman ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu. Kalau kita install Python seperti ini, misal kita install Python versi yang terbaru, katakan versi 24. Ternyata kode yang ingin dijalankan teman-teman itu versinya pakai Python 23. Apa masalahnya? Terkadang kode yang dijalankan dengan versi 23, kode ya, itu belum tentu bisa dijalankan di versi 24.
Entah ternyata di Python versi 24 caranya udah beda sedikit. Ini jarang terjadi kalau cuman beda satu versi ya. Biasanya akan terjadi kalau kita pernah menjalankan di versi 20 dan memaksa dipakai di versi 24. Nah, karena kita downloadnya langsung install Python, nah ya akan langsung install yang terbaru yaitu 24. Gimana caranya supaya kita bisa ganti-ganti versi Python secara cepat ya? Kita bisa jembatani. Jadi kita bisa lakukan hal ini. Kita akan download yang namanya Anaconda ya teman-teman. Anaconda. Nanti di Anaconda kita bisa download banyak Python. Kita bisa download Python versi 24. Kita bisa punya lagi Python versi 23. Versi 22 juga bisa atau versi lainnya. Tak terbatas ya, tergantung penyimpanan teman-teman. Tujuannya adalah di saat kita punya kode yang berbasis bahasa Python versi 22, ya, kita tidak usah merubah versi Python-nya secara keseluruhan. Kita bisa bikin lagi Python baru yang punya versi 22 tadi. Seperti ini dan kita jalankan. Nah, kalau punya yang versi 24 gimana? Ya tinggal pindah ke versi 24. Biasanya teman-teman, setiap variabel ini kita bisa kasih nama. Bisa kita kasih nama eh, contoh mungkin. Contoh. Atau mau kita kasih nama tes. Atau mau kasih nama apapun bisa. Jadi kita bisa panggil environment contoh. Nanti dia akan langsung menggunakan Python 24. Dan kodenya bisa jalan. Maupun mau pakai versi 22, 23, dan seterusnya. Nah, dari sini dulu tentang penjelasan kita akan menggunakan apa dan kenapanya udah jelas ya. Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari aku cukup, Kak. Oke, kita lihat komentar. Jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini kita udah tahu kita akan melakukan instalasi Anaconda dan bukan Python secara langsung. Setelah install Anaconda, baru kita install Pythonnya. Di sini aku akan contohkan install Anaconda. Saya cari Anaconda ya di sini. Nah, yang ini ya, http://www.anaconda.com. Kita klik yang download Anaconda. Untuk sementara ini teman-teman nggak usah ngikutin dulu, karena pace-nya akan cepat. Nanti teman-teman bisa mengulangi video ini ya. Untuk sementara ini, video masih kita buatkan akun untuk di-upload. Nanti akan saya beritahukan di grup jika sudah ada. Nah, langsung aja tekan yang free download tadi, yang ada di atas. Nah, nanti dia akan ditampilkan di halaman ini lagi. Di sini ada Get Started, silakan diklik. Sebentar, sebentar. Completely free. Oh, bukan di sini ternyata. Downloadnya udah berubah ya. Teman-teman, sepertinya ada perubahan di intinya ya. Ya, oke. Kalau begitu kita akan coba cara lain. Kita bisa ke bagian paling bawah. Di bagian paling bawah ada yang namanya Miniconda. Ini adalah versi mininya, versi light daripada Anaconda. Kita bisa klik aja yang di sini. Nah, ini baru bisa diinstal. Jadi dulu teman-teman di zaman mungkin setahun yang lalu itu Anaconda full free. Nah sekarang udah dibatasin ternyata jadi kita nggak bisa pakai Anaconda lagi. Salah satu yang bisa kita lakukan ya kita pakai si Miniconda bagian apa aplikasi yang lebih simpelnya. Kalau lebih seperti itu. Di sini kita bisa pakai Miniconda installer atau mau pakai distribution installer. Sini saya coba pakai Miniconda yang installer ya. Coba download. Nah ini udah ada di sekitar 87 MB. Oke, itu dulu tentang Anaconda atau Miniconda. Ya, biar nggak bingung ya, Anaconda ini adalah Miniconda juga. Bedanya apa? Kalau Anaconda ini itu lengkap.
besar aplikasinya. Ada macam-macam di dalamnya. Dan instalasinya itu sekitar 700-an MB. Miniconda itu hanya sebagian daripada Anaconda. Tapi dia udah bisa menjalankan tugas-tugas utama dari Anaconda. Dan beratnya tadi hanya di 80 MB-an saja. Jadi ini tetap Anaconda tapi cuman sebagiannya aja. Yang penting jalan. Nah, untuk menjalankan tugas ini, kita sudah bisa menggunakan Miniconda tanpa harus pakai Anaconda ya. Oke, mungkin seperti itu tentang kenapa kok tadi Miniconda ya. Tetap bisa pakai ini dan sayangnya Anaconda ternyata kita harus lakukan registrasi dan lain sebagainya. Cukup memakan waktu jadi saya skip pakai Miniconda saja. Nah, sekarang di sini saya kembali lagi ke Visual Studio Code teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Jadi setelah selesai download, teman-teman bisa buka downloadnya masing-masing. Kita udah ada installer VS Code. Kita bisa klik. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa saya udah menginstal VS Code. Jadi udah nggak bisa lagi ya. Nanti teman-teman kalau memang misalnya bingung dengan cara instalasinya, silahkan cari di YouTube mungkinnya cara instalasi VS Code. Di situ harusnya udah ada langkah per langkah. Atau mungkin nanti akan saya berikan sekalian juga ya. Mungkin link YouTube untuk menginstalnya. Di sini saya tidak bisa mencontohkan karena sudah terinstall di punya saya. Nah, selanjutnya setelah kita punya VS Code, kita bisa install Miniconda-nya tadi. Tampilannya kan seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat dia by Anaconda ya. Selamat datang ke Miniconda dan bla 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 bla. Kita bisa next. Kemudian Miniconda dan lain sebagainya. I agree. Lalu di sini install untuk siapa? Just for me. Lalu kita next ini. Instalasinya di mana? Ini udah biarin aja seperti ini ya. Lalu kita next. Nah, di sini yang teman-teman harus ingat. Jadi, sini saya akan pakai magnifier biar kelihatan jelas sedikit. Nah, teman-teman kelihatan nggak? Kita pasti kalau di Windows itu ada yang namanya folder C, kemudian user, lalu nama user kita. Ini biasanya beda-beda nih teman-teman. Ada yang mungkin kalau nama laptopnya dikasih nama Asus, dia pakai Asus gitu ya. Kalau yang dikasih nama teman-teman sendiri, misal dikasih nama Raffi, ya dia akan pakai nama Raffi dan lain sebagainya. Ini biasanya kita setting waktu baru install Windows-nya. Nah, di sini perlu teman-teman ingat jika dia ada spasi seperti ini, misal Helios 1, atau katakan namanya itu adalah Raffi Ahmad. Misal gini ya, ini kan ada spasi. Teman-teman tidak bisa menggunakan settingan ini. Apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman kembali dan pilih yang all user. Sehingga saat kita lanjutkan, dia akan berubah ke program data, bukan ke pengguna lagi. Oke, diingat ya teman-teman ya. Tentang hal ini penting sekali karena jika tidak seperti itu, kita tidak bisa menjalankan programnya. No, bukan ya. Bentar. No, back. Pencil, yes. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah sampai di tahap yang tadi, teman-teman udah bisa menentukan mau pakai Jasmine atau all user. Hmm. Nah, nanti di sini akan ada next. Dan setelah next ya, ingat setelah kita menentukan di mana kita install, akan ada next. Di sini ada tiga pilihan. Nah, silakan tiga-tiganya ini sekalian klik, lalu install. Nah, di sini saya tidak akan install karena saya sudah install sebelumnya. Oke, dari situ dulu untuk instalasi. Dia akan menginstal, kemudian nanti installernya akan bilang instalasi udah selesai dan kalian bisa pencet OK. Begitu juga dengan VS Code setelah instalasi selesai kalian bisa klik OK. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Cukup, Kak. Oke.
Nah, apa yang harus dilakukan setelah install? Bagaimana cara membukanya? Biasanya kita mulai dari VS Code dulu ya. Biasanya kalau kita udah install, sebentar ini kalau nggak mau. Hmm, nah ini dia baru dia. Oke, jadi kalau teman-teman sudah install, maka icon dari VS Code itu akan muncul di desktop ini. Kalau saya buka dulu, show desktop icon. Nah, ini akan ada di mana Visual Studio Code. Oke, biasanya dia akan muncul di depan sini. Nah, ini satu contoh. Oke, sini saya sembunyikan lagi menggunakan view. Nah, kalau misalnya tidak tampil, silakan buka di Windows. Lalu kalian cari di sini Visual Studio Code. Maka dia akan muncul. Kalian bisa buka deh. Tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Tergantung settingan bawaan Windows kalian. Nanti VS Code-nya bisa warna putih atau warna abu-abu ya. Nah, itu nanti bisa kalian setting. Kalian kalau penasaran cara rubah-rubah warna-warnanya ini, silakan cari di YouTube. Ada banyak caranya. Terus sekarang kita tidak fokus ke sana. Oke, ini tentang VS Code. Nah, selanjutnya kita akan mengurusi si Python-nya. Kalau teman-teman cari di sini, kita cari pakai mini Conda ya. Dia biasanya tidak akan muncul. Yang muncul adalah installernya, bukan aplikasinya. Kenapa? Karena mini Conda ini bukan aplikasi yang tampil seperti VS Code tadi. Dia adalah sebuah program yang berjalan di latar belakang. Bagaimana caranya kita tahu kalau mini Conda sudah terinstall? Teman-teman bisa masuk ke yang namanya terminal. Di Windows juga ya, pencet Windows. Atau kalau mau pakai mouse ya, kalian ke bawah sini, di taskbar kalian ini. Nah, ini ada yang namanya Windows. Klik aja yang ini. Nah, itu. Kalau sudah, kalian cari di sini namanya terminal. Diklik, dia akan langsung. Ini juga udah di custom, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah bingung. Tampilannya nggak akan seperti ini kok. Biasanya tuh tampilannya kayak gini. Nah, ini juga kalau teman-teman penasaran dengan cara installnya itu, silakan cari di YouTube banyak caranya. Oke, kita akan lakukan yang namanya pengetesan menggunakan Anaconda. Kita klik, kita enter. Jadi dia akan keluar seperti ini jika sudah terinstall. Saya penasaran kalau Miniconda bisa nggak? Oke, nggak ada memang ya. Jadi nanti tetap pakai Anaconda. Meskipun yang diinstal Miniconda, dia akan tetap menggunakan perintah Anaconda. Kalau misalnya ternyata saat kita cari Anaconda yang muncul malah seperti ini kan Miniconda ya, karena memang nggak ada. Tapi kalau Anaconda juga kita nggak ada, misal the term Anaconda tidak dikenali oleh eh, CMD sebagai sebuah fungsi atau script. Berarti kemungkinannya Anaconda itu terinstall tapi belum didaftarkan. Saya akan jelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Jadi teman-teman punya Windows. Oke. Di dalam Windows kita punya yang namanya penyimpanan atau storage. Teman-teman tahu penyimpanan ya? Kalau teman-teman lihat seperti ini, nah ini yang namanya penyimpanan. Ada download, dokumen, dan lain sebagainya. Saat kalian install menggunakan Miniconda misalnya ya, katakan teman-teman tadi install pakai Miniconda. Oke, apa yang dilakukan oleh Miniconda hanya membuat sebuah folder yang isinya adalah Miniconda yang tadi. Posisinya di mana? Kalau saya punya ada di C, kalau nggak salah di bagian ser ya. Nah, saya punya di sini. Itu. Ada nggak C di sini ya? Oh, nggak ada. Ada juga yang terinstall dia di local disk C, program files, Conda. Oke, dalam kasus saya hanya terinstall di sana tadi ya.
karena saya pakai instalasi hanya untuk saya. Ntar, local disk C, user, nama user, konda. Ada konda aja nggak pakai dot. Oke, nggak ada ya. Berarti memang benar sudah di dot konda. Coba saya lihat dulu. Ya, adanya hanya di konda. Nah, seperti itu. Dia hanya ada di folder yang entah itu namanya .conda atau apa nantinya. Ini itu secara sudah ada di eh, laptop kita, di penyimpanan kita. Cuman belum bisa dipakai. Cara pakainya, kita harus daftar dulu ke yang namanya environment variable. Variable. Tujuannya, kita memanggil mereka ini ke sini didaftarin, itu supaya bisa dipakai di terminal yang tadi. Ke sini, supaya bisa tampil seperti ini. Bagaimana cara mendaftarkannya? Silakan teman-teman pencet Windows lagi, akan muncul seperti ini. Di sini silakan kalian carikan yang namanya tadi environment. Maka akan muncul seperti ini, edit the system. Ingat sistem ya teman-teman, jangan yang user atau yang your account. Yang sistem, edit the system environment variable. Klik, maka akan sistem properti seperti ini. Kalian ke bawah ada namanya environment variable. Klik juga. Lalu di sistem variable yang kalian lihat ini, ke bawah, cari yang namanya path. Klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman harus menambahkan beberapa hal ini. Ada C program data Anaconda 3. Oh, berarti saya menginstalnya di program data ya, teman-teman. Ini ada Anaconda 3 juga, sama seperti ini semua. Ini harus teman-teman tambahkan. Kalian nanti bisa klik new dan di sini ya new, terus ketikkan yang tadi. Nah, kalau diketik satu-satu mungkin agak susah. Saya coba contohkan. Jadi setelah menginstal, teman-teman harus ingat tadi instalnya di mana. Di sini saya ternyata di program data Anaconda 3. Saya buka dulu. File Explorer, local disk C, program data ya namanya tadi. Program data di sini. Nah, ini dia Anaconda 3. Kalau yang pakai mini Conda pasti namanya mini Conda. Jadi nanti nyesuaiin aja. Klik Anaconda 3. Lalu kalian lihat yang di bagian atas ini. Kalian klik di bagian yang kosong. Terus copy. Setelah di copy, kalian masukkan ke dalam sini. Kita klik new dan kita paste. Nah, seperti itu. Itu cara cepatnya. Apalagi yang harus dimasukkan? Nah, teman-teman bisa screenshot bagian ini. Atau saya screenshotkan nanti ya. Saya screenshotkan aja biar teman-teman enak lihatnya. Sebelah mana sih tadi? Nah, ini. Nanti saya share di grup. Ini ada 4 yang harus ditambahkan. Ada Anaconda 3, Anaconda 3 Library USR bin, Library bin, dan script. Kalau sudah ditambahkan, nanti pencet OK, dan udah selesai. Lalu di OK, OK, OK semua. Kalian kembali lagi ke terminal kalian yang tadinya nggak bisa. Keluarkan, terus buka terminal ulang. Dia harus di restart gitu ya terminalnya. Baru bisa baca. Dia akan baca lagi kembali di environment variable tadi. Kalau teman-teman ketika Anaconda seperti ini, maka dia harusnya sudah bisa berjalan. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ya, jika tidak, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita sudah punya Anaconda ya. Oh, ini kok gini. Di sini kita udah punya Anaconda, kita sudah install Anacondanya atau Miniconda. Lalu kita simpan ke dalam environment variable. Lalu
terminal membaca dari environment variable ini sehingga kita bisa menggunakan perintah yang namanya conda. Oke. Nah, sekarang kita akan menginstal Python-nya. Jadi kita dari sini sudah punya Anaconda-nya atau mini Conda-nya. Sekarang kita akan menginstal Python-nya. Bagaimana cara install Python-nya? Kita bisa menggunakan perintah ya. Jadi di terminal teman-teman silakan ketikkan Conda create terus berikan namanya min name. Kita ingin membuat sebuah eh, environment Python yang baru. Nah, kita mau kasih nama apa environmentnya? Saya mau kasih nama eh, coba dulu. Ingat, jangan dikasih spasi ya. Mungkin boleh begini. Coba dulu. Misal seperti ini. Akonda create min name coba dulu. Kemudian berikan versi Python-nya. Python sama dengan ya. Eh, coba coba dulu. Terus Python sama dengan kalian bisa kasih versi 3.12 misalnya. 3.13 juga boleh. Untuk sekarang yang terbaru 3.13 ya teman-teman. 3.11 juga ada. Saya sarankan pakai 3.12 untuk saat ini. Lalu kalian pencet enter. Di sini dia akan menginstal Python-nya. Nah, di sini dia akan loading seperti ini. Dia masih ngambil paket-paket Python-nya. Dan dia akan berhasil mengambil semua paket yang harus diinstal untuk membuat satu buah Python. Dia akan tanya proses iya atau enggak. Dan kita bisa pencet iya. Enter. Seperti itu ya. Dia langsung install. Ya segini ya kurang lebih teman-teman ukurannya. Ya sekitar 20 sampai 30-an. 20 sampai 30 MB. Nah, kalau sudah kita bisa aktifkan environment tadi menggunakan Conda activate coba dulu misalnya. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah berhasil. Kita udah pakai environment kita yang namanya coba dulu tadi dengan Python versi 3.12. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bisa menjalankan sebuah script dengan cara kita tuliskan Python seperti ini. Nah, dia akan muncul nih Python tadi nih, Python compiler ya. Udah kita tulis aja di situ. Misal kita mau ketik print eh seperti ini ya, satu contoh ya. Hello world gitu. Yang paling umum deh. Kita enter. Nah, dia akan mengembalikan hello world. Terus kalau misalnya saya coba 5 ditambah 9 maka langsung muncul hasilnya 14. Dan di sini kita udah berhasil menggunakan Python. Kita keluar dulu. Ini kalau nggak salah ya. Atau quit. Quit. Oh gitu. Kita ketikkan quit. Buka kurung, tutup kurung. Maka kita udah keluar kembali ke terminal. Di sini kita udah berhasil menginstal Python-nya. Nah, saya sedikit jelaskan tentang environment Python di Conda. Jadi kalau teman-teman tahu, sebelumnya kita punya Windows, lalu kita install Python langsung di dalamnya. Kita install Python. Sini saya singkat PY aja ya. Python ini udah otomatis punya versi, katakan versi 3.12. Maka saat kita mau naikkan versi, kita harus upgrade secara total. Sehingga kode yang udah berjalan di versi 3.12 nggak bisa berjalan sebagian. Atau kita ternyata perlu downgrade ke 3.11. Maka juga tidak bisa berjalan lagi sebagian kode yang ada di 3.12 tadi. Sehingga di sini kita menjembatani itu menggunakan yang namanya Anaconda atau Mini Conda. Nah, di Anaconda ini kita punya yang namanya environment, kawan-kawan. Environment Python.
environment Python. Bedanya kalau yang ini tadi satu untuk semua, di sini kita bisa kasih Python versi 3 ya, 3.11, PY 3.12, dan seterusnya. Bahkan kita juga bisa punya versi yang sama juga. Siapa tahu ternyata yang diinstal di dalam sini beda. Ternyata yang di dalam sini kita install Pandas versi 2 misalnya, yang ini Pandas versi 3. Ini satu contoh aja. Nah, kita kasih nama dah tuh. Yang ini misalnya kita kasih nama coba, ini kita kasih nama tes dan lain sebagainya lah. Seperti itu ya. Dan cara mengaktifkannya adalah kita tinggal panggil perintah yang tadi, Conda, lalu kita activate ya. Kita activate si namanya, yaitu yang ini. Coba. Nah, di dalam environment Anaconda sendiri, sebelum kita menginstal apapun yang ada di sini, kita punya yang namanya base. Base adalah environment yang utamanya, yang bukan kita buat. Pasti dia dibuatkan itu. Dan cara mengaktifasinya juga sama. Conda juga, Conda activate base. Pertanyaannya, kalau misalnya kita udah punya banyak seperti ini, gimana caranya kita tahu list dari environment yang udah kita buat? Kita bisa ketikkan di terminal lagi ya, kembali ke terminal. Conda env list seperti ini. Kita enter. Teman-teman bisa lihat semua di sini. Saya punya banyak environment ya. Base, belajar, coba dulu, coba aja, tes env, testing kambing, main, dan env. Semua ini adalah environment-environment saya. Ini yang tadi kita buat ya, coba dulu ya. Gitu. Dia langsung terlist dan kita bisa memanggilnya dengan cara conda activate lalu namanya apa. Itu tadi cara mengaktifasinya. Apa yang akan terjadi saat kita aktivasi? Maka sistem hanya akan menggunakan si eh, environment itu. Semisal, saya mengetikkan conda activate coba, maka dia otomatis akan menjalankan yang ini. Sehingga yang ada di sini tidak akan terjalankan. Nah, kalau saya mau rubah, tinggal saya conda activate test. Maka dia akan pakai versi 3.12. Dan 3.11 tidak akan jalan. Jadi kode yang ada di 3.12 bisa jalan. Kalau saya mau pakai kode yang untuk 3.11, saya juga bisa jalankan aja. Langsung. Tanpa harus upgrade dan downgrade yang utama. Makanya ada penjembatan seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Alasan kenapa harus menggunakan Conda. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat tadi, nah ini tentang environment ya. Environment udah selesai, kita udah dapat konsepnya. Kemudian kenapa harus pakai Anaconda alih-alih install Python-nya langsung, juga kita udah tahu. Bedanya Anaconda sama Miniconda juga kita udah tahu. Dan cara mendaftarkan si Conda tadi ke environment-nya Windows. Jadi di sini ada dua environment ya, environment Python dan environment Windows. Ini beda. Oke, dari sini dulu mungkin dari konsep-konsep ini ada yang teman-teman belum paham atau sudah paham. Oke, saya harap sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke VS Code. Apa itu VS Code? Teman-teman pernah tahu Notepad nggak di sini? Halo? Tahu, Tahu Kak. nggak? Oke, seperti ini ya kurang lebihnya Notepad. Notepad. Nah, teman-teman bisa ngetikkan macam-macam di sini. Bahkan teman-teman bisa ngoding di sini. Misal saya mau tulis print hello world gitu ya. Cara ngoding di Notepad. Lalu kita simpen, pencet Ctrl S. Nah, kita simpen deh tuh di dokumen. Kita coba simpen di dokumen, kita kasih nama eh, tes titik PY. Python harus selalu pakai titik PY.
Teks dokumen kita ganti jadi all file. Nah, kita save. Nah, sekarang saat saya di terminal, saya bisa jalankan. Kita ke dokumen dulu ya, teman-teman. Kita cd ke dokumen. C.2 user ya, user. Oh, C.2 backslash users backslash Helios ya. Nah, Helios backslash dokumen. Dokumen. Terus namanya tadi test.py. Test.py. Cannot find path. Sudah tersimpan belum tadi? Saya coba simpan ulang file. Sudah ya tadi sudah di documents. Test all file test.py. Sudah ada harusnya. Kita coba list aja test.py. Sini nggak muncul ya. Kita cek aja langsung di file kalau gitu. Dokumen. Di sini udah ada ya teman-teman ya. Di sini nggak terbaca kawan-kawan. Oh, saya belum masuk ke dokumennya. Oke, saya coba masuk ke dokumennya dulu berarti. Nah, di sini kita masuk ke dokumen dulu. Saat saya ls harusnya udah ada yang namanya test.py. Oke, udah ada. Tinggal kita jalankan. Python test.py. Dan dia akan menampilkan hello world. Kalau misalnya saya ketikkan di sini 4 ditambah 2, harusnya hasilnya 6 ya. Saya simpan dulu dan kita jalankan. Oh, saya belum print. Print. Ini keyboard saya rusak jadi saya ngetiknya agak gini ya. Nah, ini kita ada dua, print 4+2 dan print hello world. Saya simpan dan saya jalankan di sini. Dia memunculkan hello world dan memunculkan hasil 6. Kurang lebih seperti itu. Nah, bayangin teman-teman setiap kali ini harus nge-save. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya di dalam suatu aplikasi itu bisa terdiri dari banyak kode. Saya berikan contoh mungkin ya. Kita ke sebentar. Oke, kita coba salah satu deh. Nah, bayangin teman-teman harus buka ini satu-satu, terus edit. Buka lagi yang ini, edit lagi. Buka yang ini, edit. Belum lagi yang di dalam sini. Teman-teman harus edit satu-satu tuh. Agak ribet ya. Apalagi kalau pakai yang namanya Notepad seperti ini. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai VS Code seperti ini. Dan kita bisa buka folder yang tadi. Folder aplikasinya. Kita ke sini, misal saya punya tadi ya. Kita ke sini, sini, kita coba salah satu. Misal seperti ini. Nah, di sini teman-teman nggak usah bingung lagi tuh, udah ada semua di sini. Tinggal teman buka buka satu-satu dan dia akan tertampil. Tanpa harus teman-teman eh apa namanya? Bukain satu-satu tanpa tersusun rapi seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini udah ada di sini semua, bisa kita langsung code. Bahkan kita bisa buat baru di sini. Kita bisa bikin folder baru supaya tidak tercecer. Jadi intinya VS Code itu sama seperti Notepad ya. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita mengetik, tapi mengetik kode dia khusus untuk mengetik kode. Oke, itu dulu sedikit tentang instalasi. Saya harapkan nanti teman-teman bisa mengulang video dan silahkan untuk melakukan instalasi di hari Jumat. Nah ini tugasnya teman-teman. Di hari Jumat, ya, saya ingin setiap dari kalian presentasi
Presentasi apa yang pertama? Sudah bisa install Konda. Oke, sudah install Konda. Mau pakai Anaconda, mau pakai Mini Konda, silahkan. Yang kedua, kalian sudah install VS Code. Yang ketiga, sudah daftarkan ENV ya, ENV Konda ke Windows. Yang mana ini? Yang ada di sini tadi. Ya, yang ada di sini. Jadi nanti kalian kasih lihat kalau sudah ada 4 tadi, satu, dua, tiga, empat. Nanti saya share apa aja yang harus ada di grup. Selanjutnya kalian harus presentasi juga bahwa kalian sudah install Python lewat Conda. Menggunakan Conda nanti ya, Conda Activate. Terus nama variabelnya. Jalankan satu perintah Python sederhana ya. Kayak tadi caranya kalian buka Python ini, Python kemudian jalankan entah itu 2+4 atau 1+2, pokoknya sudah ketahuan Pythonnya bisa jalan. Sama kalian nanti coba menjalankan script Python di VS Code. Seperti itu aja. Oke, saya harapkan bisa bisa di hari Jumat ya. Silakan nanti kalian nge-review lagi ini video, nanti akan saya up di eh, grup ya, sisa teman-teman review nantinya. Dari sini dulu ada pertanyaan tentang tugasnya atau sudah aman? Halo? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Paling ini Kak, aku mau nanya. Ini Ya, di luar tugas sih. oke. Nanti hasil recordan di Zoom ini nanti ada di mana ya Kak? Bisa aku akses lewat mana? Nanti akan kita up lewat YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya saya update ke grup WA. Saya taruh di deskripsi nanti. Sama saya juga infokan kalau Oh, sudah di up. oke oke, terima kasih Kak. Oke. Nah, ini tugas yang pertama ya, teman-teman. Tugas yang kedua akan kita bahas sebentar lagi. Nanti saya juga coba sematkan ini eh di WA juga ya, bagi tugasnya. Oke. Selanjutnya kita sudah selesai membahas tentang cara instalasi dan bagaimana caranya untuk menggunakan Python di laptop kita masing-masing. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan Kaggle. Silakan teman-teman semua buka Kaggle ya. Nah, sekarang baru ikuti. Kalian buka kaggle.com. Atau boleh deh kalau misalnya susah cari di sini, cari di Google langsung. Jadi buka Google dulu, google.com gini ya. Nah, cari aja Kaggle. Nanti ada muncul namanya kaggle.com. Klik, nanti akan tampil seperti ini. Ini tampilan kaggle.com ya. Di dalam kaggle.com ini, teman-teman bisa register kalau belum punya akun. Kalau sudah punya akun, silakan sign in. Sini coba aja teman-teman register. Kalau udah punya akun Google, boleh register pakai akun Google. Klik. Nah, di sini saya akan pakai salah satu akun yang belum saya daftarkan ke ini. Mhm, kan juga ya. Oh, bentar. Saya lupa.
Oke, yang ini. Oh, ternyata bukan. Kalau gitu saya pakai akun yang lain, misal yang ini. Oh, ini udah saya daftarkan kok. Saya pakai akun yang belum didaftarkan ya. Wah, lah pantas salah. Kita pakai yang ini aja. Oke. Nah, di sini kalau misalnya sudah kita daftar pakai akun email yang baru ya, akun email teman-teman yang belum terdaftar di Kaggle, silakan pakai. Kalian akan diberikan tampilan seperti ini untuk kasih nama Kaggle kalian. Contoh saya suka data science. Namanya sembarang, sekreatif teman-teman. Habis itu kalian bisa memilih untuk nge-subscribe ke emailnya Kaggle atau enggak. Saya pilih tidak, dan kita next. Kita akan dikasih privacy and term seperti ini, lalu saya setuju aja, I agree ya. Dan kita udah punya akun Kaggle. Nah ini kalau yang tadi ya, kalau nggak salah ada yang memberitahukan mengenai ada home, ada kompetisi, ya teman-teman tahu lah tadi. Ada dataset, ada model seperti ini kan. Benchmark, kita punya code, ada discussion, learn, dan more. Learn di sini kalian bisa belajar dasar-dasar data science nantinya. Ada banyak ya, ada perkenalan ke programming, ada apa itu Python dan cara menggunakannya, pengenalan ke machine learning, cara pakai Pandas, machine learning menengah, memvisualisasikan data-data, fitur engineering, SQL ya teman-teman tahu SQL, database ya. Terus advanced SQL, deep learning, wah macam-macam ini. Lengkap ada computer vision, time series, data cleaning, AI ethics, analisis geospasial ya. Wah, banyak sekali. Silakan teman-teman bisa coba-coba aja di sini kalau nanti mau belajar. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini? Kita ada competition. Ada kompetisi seperti ini ya. Tuh. Kita nanti dikasih data, terus kita dikasih tujuan. Misal, silakan kalian bikin sebuah model AI untuk menebak harga rumah berdasarkan spesifikasinya. Contoh, rumah ukuran 6 kali 6 dengan 3 kamar dan satu kamar mandi. Kira-kira harganya berapa gitu ya. Itu contoh satu. Sih ada datanya. Datanya seperti apa? Ada banyak. Di sini ada. Di sini kita harus join the competition. Jadi kita harus bergabung dulu ke kompetisinya sebelum punya data seperti itu. Ada code juga di sini ya, kode-kode yang udah dibuat oleh orang lain. Kalian bisa coba lihat sebagai referensi. Ada model yang telah digunakan sama orang-orang yang di sini ya. Ada Bird dan lain sebagainya. Gemini lama ya teman-teman kok tahu. Ada diskusi juga nih, gitu. Kayak gitu. Leaderboard ini model mana yang paling akurat. Jadi kalau teman-teman udah main di sini, kalian akan berkompetisi. Aku punya nih yang lebih akurat atau siapa punya yang lebih akurat gitu ya. Atau lihat tuh skor-skornya ngeri-ngeri semua ya teman-teman kalau bisa lihat ya. Nah, terus ada peraturan dalam kompetisi seperti ini bisa dibaca lah kalau mau baca. Cuma saya biasa nggak baca. Nah, gimana cara join kompetisi? Silakan teman-teman klik join competition. Lalu kita baca ini kalau misalnya mau dibaca. Saya memahami dan mengaccept hal tersebut. Udah, kita udah bisa bermain di kompetisinya. Data yang sebelumnya tidak bisa kita lihat sudah bisa kita lihat harusnya. Nah, ini ya. Kita lihat tes.csv-nya. Di sini datanya biasanya. Oh, train kayaknya train.csv. Ya, seperti ini. Kita dikasihkan MS subclass-nya, zona mana, kemudian ukuran lahannya berapa, dan lain sebagainya ya. Oh, ini ukuran teras, ukuran lahan. Kemudian eh, jalan yang di depannya itu jalan apa? Kemudian apakah dia di gang atau tidak gitu ya. Terus bentuk lahannya seperti apa? Dan lain sebagainya ada banyak di sini. Ada 81 kolom yang bisa menentukan harga rumah itu. Dan di akhir ada sebuah kolom yang namanya sell price atau harga jualnya.
Jadi nanti kalau teman-teman lihat datanya, teman-teman akan bakal tahu kira-kira dengan rumah seperti ini itu harganya berapa sih dan lain sebagainya. Nah, kita akan bikin AI yang bisa memprediksi harga rumah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita latih ke dia. Kalau misalnya harga rumahnya apa? Kalau misalnya rumahnya itu punya tahan sekian, kamar mandi sekian dan lain sebagainya, maka harga si rumah itu segini dan lain sebagainya gitu. Dia bisa tebak nanti itu. Itu dulu sedikit pengenalan tentang Kegel. Lalu teman-teman bisa buka quote di sini dan pilih new notebook. Nah, di sini teman-teman bisa ngoding kayak di VS Code tadi. Ya, seperti ini nanti jadinya ada notebook ya. Oke. Nah, teman-teman bisa code aja langsung. Terus code di sini ya. Teman-teman coba tulis print hello world seperti tadi. Dan kita jalankan. Jalankannya pencet Ctrl dan Enter bersamaan. Dia akan langsung jalan. Nah, di sini nih bedanya. Jadi di sini ini kita cuman dapat tampilan doang, teman-teman. Mesinnya yang menjalankan atau ibaratnya laptopnya itu di mana? Komputernya di mana? Komputernya ada di Kaggle, di ruangan komputernya mereka. Kita pinjam dulu dan kita remote dari sini. Jadi dia saat ini sedang meminta sebagian daripada komputer kita. Komputernya Kaggle, sorry. Nah, komputer Kaggle ini disebut sebagai server ya. Ya, kalau teman-teman tahu server, kita minta sedikit servernya, pinjam dulu untuk kita pakai. Jaringan saya buruk ya. Hmm. Ya. Nah, sembari menunggu mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Saya rasa tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, ini satu hal. Kemudian teman-teman bisa menggunakan ini untuk seperti ini mungkin ya. 54, 9 gitu. Saya mau coba bikin fungsi. Kita bikin fungsi, di bawahnya saya panggil fungsi satu 4. Oh, di print dulu. Oke, udah bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang belum punya laptop, silakan nanti presentasinya mempresentasikan code Python di notebook ini. Itu jadi ada dua tugas ya. Buat yang punya laptop, silakan kalian install seperti ini. Untuk yang belum punya laptop, silakan kalian buat akun Kaggle ya. Nah, jadi tugasnya ada ini juga buat akun Kaggle. Khusus untuk yang belum punya Android, sorry, belum punya laptop, nanti silakan presentasi kode, jalankan Python ya, Python sederhana kayak tadi, kode Python sederhana. Itu agak susah nih. Saya di meja dulu. Oke, di Kaggle. Oke, sudah jelas ya tugasnya teman-teman. Hmm.
Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya mungkin? Saya rasa tidak ada. Mungkin sekarang absensi ya. Mungkin boleh silakan menyebutkan namanya satu-satu untuk absensi. Halo? Halo, kan Oke, silakan menyebutkan namanya satu-satu untuk presensi ya. Halo Kang. Silakan dimulai. lagi Saya pusing apa? catat. Di chat atau gimana? Saya sama Kak. Oke, sama. Siapa lagi? Saya Tristan hadir Kak. Kristen. Saya Delia hadir, Kak. Siapa tadi? Sorry, sorry. Pramudia hadir, Kak. Pramudia, oke. Terus, siapa lagi?